Purwokerto merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Kota yang letak geografisnya berada di bawah kaki Gunung Slamet, yang konon merupakan gunung berapi yang masih aktif. Tapi, pada 13 November 2007, gunung ini mulai menunjukkan aktivitasnya. Letusan mulai sering terdengar dari puncak gunung. Dan ketika letusan-letusan itu berkurang, lahar panas turun menyapu rumah-rumah warga yang ada di kaki gunung. Bayangkan, jika jari tangan Anda dimasukkan ke dalam air mendidih 100 derajat Celcius, apa yang terjadi? Pasti jari Anda langsung melepuh. Tapi bagaimana jika yang bersinggungan dengan anggota tubuh Anda bukan lagi air mendidih, tapi lahar panas langsung dari puncak gunung? Apa yang bisa Anda rasakan? Kesakitan apa yang bisa Anda bayangkan? Itulah yang terjadi terhadap Parmin ketika banjir lahar melanda kampungnya. Parmin, istri, anak dan ibunya harus berkejaran dengan maut ketika lahar mengejar mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Ini dia kisahnya. Keluarga Parmin memang dikenal sebagai keluarga yang baik dan peduli dengan keadaan sekitar. Bahkan Pak Parmin sendiri tak sungkan-sungkan untuk membuat lubang untuk pembuangan sampah warga sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Bu? Dengan si kecil kok nggak biasanya rewel banget? Nggak tahu nih, Mas. Dari pagi rewel aja terus nih. Oh iya, Bu. Sepertinya Gunung Slamet ini udah mulai aktif lagi, Bu. Kata orang-orang yang di bawah Gunung Slamet itu sudah mulai mengeluarkan lahar. Saat bayinya tak mau tidur, terlebih hari telah larut malam, Titik mulai gelisah. Ditambah pula dengan terdengarnya suara ketukan misterius di pintu rumah, membuat Titik tambah gelisah dan takut. Ketakutan Titik makin menjadi, karena 2 kali ia mendengar suara ketukan. Apakah ini suatu pertanda akan adanya kejadian yang mengerikan? Mas, tuh. Ini kenapa ya, Mas? Ada apa ya? Pilihan sebentar ya. Aku mau ganti dulu ya, ini mengucinya ya. Langit selatan tampak gelap. Awan pekat bergulung-gulung. Titik dan 2 tetangganya yang tengah mencuci
tak menyadari akan fenomena alam tersebut. Akankah fenomena alam ini berkaitan dengan aktivitas Gunung Slamet belakangan ini? Tangis Yulianti yang terus-menerus membuat neneknya sedikit khawatir. Tapi Titi seolah tak menghiraukan kerisauan ibunya tersebut. Nggak biasa-biasanya nangis, ada apa ya? Waktu saya turun dari hutan, udara di sekitar saya berubah dingin. Padahal waktu itu matahari sangat panas sekali. Bu! Bu! Minum, Bu! Mas, itu Yulianti dari pagi rela terus mas kenapa ya? Iya, Bu. Tadi juga waktu saya di hutan itu cari kayu, tiba-tiba udara berubah menjadi dingin. Dan saya sampai menggigil kedinginan gitu, Bu. Mendengar cerita istrinya, Parmin mulai menduga-duga akan ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Tapi Parmin tak bisa menduga apa yang akan terjadi. Akhirnya dia pun membesarkan hati istrinya agar tak terlalu berpengaruh dengan tangisan anak mereka. Para
Keluarga berada di dalam lubang yang berkedalaman 1,5 meter itu. Mereka sangat ketakutan. Badan mereka bergetar hebat menahan rasa ngeri yang berkecamuk di dada mereka. Mereka hanya bisa pasrah dan berdoa sambil berharap ada pertolongan Tuhan untuk mereka. Keluarga Parmin tampak terkulai lemas di dalam lubang yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka tak menyangka bahwa mereka sudah semalaman berada di dalam lubang itu. Bogor, kota yang identik dengan sebutan sebagai kota hujan. Sebagai daerah hijau, kondisi geografis kota ini memang mendukung, di mana ada 2 sungai terkenal yang membelah kota ini, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Konon 2 sungai inilah yang dulu menjadi urat nadi transportasi di kota Bogor. Tapi bila air sungai-sungai itu meninggi dan airnya yang tadinya tenang berubah menjadi gelombang air bah yang dahsyat, gelombang air itu akan menggulung apa saja. Seperti yang pernah terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 2007 lalu. Gelombang air bah menerjang apa saja yang ada di hadapannya hingga memakan korban. Lihatlah, kegembiraan anak-anak kecil ini bermain di sungai. Saya yakin perasaan Anda juga ikut senang melihat mereka. Tapi apa yang terjadi jika air sungai ini berubah menjadi air bah yang dahsyat? Itulah yang terjadi terhadap Surti, seorang gadis remaja yang tengah menikmati liburan bersama teman-temannya. Seketika liburan menjadi petaka ketika air bah Sungai Ciliwung menerjang mereka. Tapi ajaibnya, Surti ditemukan selamat walaupun air bah menggulungnya. Mau tahu bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia. Surti, bangun nak, dagangannya diberesin, udah siang. Dijajarin. Sebenarnya saya kasihan melihat Surti, seusia dia sudah membanting tulang untuk membantu berjualan gorengan.
Sejak berusia 10 tahun, Surti telah ditinggal mati bapaknya. Sehari-hari ia hidup bersama ibunya. Sebagai anak tunggal, Surti tak mau bermanja-manja. Ia tahu kesulitan ibunya, khususnya dalam mencari nafkah buat kehidupan mereka berdua. Dan untuk meringankan beban ibunya, Surti tak malu membantu ibunya berjualan gorengan. Walau untuk itu, ia harus rela membagi waktu antara kesibukannya berjualan dengan jam sekolahnya di sebuah SMP swasta di ibu kota. Selain itu, Surti pun ikhlas karena waktu bermainnya berkurang. Melihat anak-anak bermain, saya jadi pengen ikut main. Tapi dengan saya masih banyak, makanya saya nggak jadi bermain. Oh iya, saya ingat. Ibu pasti nunggu hasil jualan saya di rumah. Hari makin beranjak siang, tapi Surti belum juga pulang. Yusnia mulai gelisah. Ia khawatir terhadap keselamatan Surti. Kegelisahan itu makin menjadi-jadi saat seekor cecak jatuh menimpa dirinya. Hari itu saya bingung. Kenapa dagangan saya tidak laku terjual? Biasanya jam 11 sudah habis. Dan saya bisa langsung pulang. Assalamualaikum. Oh iya nak, besok kan kamu mau ke Bogor, ya kan? Sekalian titip uang buat paman kamu ya. Istirahat. Kamu gak apa-apa nak? Yusniah bertambah gelisah dan khawatir. Setelah kejatuhan cecak, dagangannya tak habis terjual. Kini ia melihat Surti terjatuh tanpa sebab yang jelas. Apakah ini suatu pertanda akan adanya kejadian yang mengerikan?
jauh dari sini. Enak dah tempatnya. Penting lah, lu kan mau main ke rumah teman gue. Alam pedesaan yang sejuk membuat Surti dan teman-temannya seperti mendapatkan suasana yang baru. Kepenatan hidup di kota besar seperti terlupakan. Mereka bercanda terus sepanjang perjalanan mereka. Gimana kabar Suti? Alhamdulillah baik paman. Ibu kamu gimana? Alhamdulillah juga baik. Paman, Oh, bilang makasih ya. Udah, sekarang kalian istirahat dulu. Di rumah paman di belakang ada sungai. Yes, ayo kita main ke sungai. Kalian makan dulu. Istirahat dulu, makan dulu ya. Ayo, pada makan dulu. Pada saat itu anak-anak tidak sabaran sama sekali untuk main ke sungai. Tapi saya tahan dulu karena pada saat itu perasaan saya nggak enak. Dan makanlah banget ya orang depan aja. Lapar banget nih. Coba tahu aja. Hari ini terakhir kali aku makan. Pikiran Surti seperti tak di rumah pamannya. Ia lebih banyak melamun dan tak bernafsu untuk makan. Teguran Paman Sunardi yang mengingatkan dirinya tak juga dihiraukan. Surti terus gelisah dan seperti bingung. Ternyata keinginan anak-anak untuk main di sungai tidak bisa dicegah. Setelah makan siang, mereka berhamburan lari ke sungai. Air sungai tampak terlihat tenang. Cuaca pun terang. Surti dan teman-temannya seperti menemukan ruang bermain yang belum pernah mereka temukan selama tinggal di kota. Mereka pun bersenang-senang, bercanda dan bermain air sungai yang dangkal dan jernih. Surti dan teman-temannya yang masih asik bermain di sungai dikagetkan oleh suara gemuruh yang datang secara tiba-tiba. Gemuruh yang semula sayup-sayup lama-lama semakin keras. Surti dan teman-temannya pun berhamburan panik. Gemuruh itu ternyata suara banjir bandang yang ketinggian airnya hampir mencapai 2 meter. Air bah datang mendadak menyerbu Surti, Ardi dan Denny yang tak sempat menyelamatkan diri. Sementara 5 teman mereka berhasil menghindar dan berlari menyelamatkan diri. Surti, Denny dan Ardi terseret arus gelombang air bah.
Keajaiban tangan Tuhan menolong Surti. Sebuah mata pancing yang besarnya tak lebih dari ukuran jari kelingking manusia dan tali pancing yang setipis benang mampu menahan bobot tubuh Surti sehingga Surti tak lagi terseret arus air. Tuhan memberi ganjaran yang baik bagi Surti. Karena ketulusannya membantu ibunya, Surti bisa selamat dan ditemukan oleh Sunardi dan warga desa. Kamu nggak apa-apa? Sul? Aku di mana, Paman? Ya, Bang. Alhamdulillah kamu selamat. Oh, Surti. Peristiwa yang dramatis yang dialami oleh Surti. Di antara hidup dan mati ternyata Tuhan masih mengasihi dirinya. Surti diselamatkan dengan peristiwa yang sangat ajaib. Tapi masih ada peristiwa ajaib lainnya. Tetaplah di program ini. Solo, kota legendaris yang terkenal dengan keraton kasunanannya. Selain keraton sebagai ikon kota ini, ada juga ikon lain yang cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia, bahkan dunia, yaitu Sungai Bengawan Solo. Tapi di musim hujan sungai ini kerap banjir dan menenggelamkan ribuan hektar sawah dan rumah-rumah di sepanjang aliran sungai ini. Seperti yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2008. Bahkan aliran arusnya yang sangat kuat dan tiba-tiba banyak memakan korban. Anda bisa bayangkan, bagaimana jika Anda berdiri di atas jembatan seperti ini, lalu jembatan ini berguncang dengan hebatnya. Anda pasti langsung panik dan berpikir mungkin jembatan ini akan roboh atau benar-benar roboh. Demikianlah yang dialami oleh Wartoyo sekeluarga. Kendaraan mereka terjebak di atas jembatan, kemudian jembatan itu berguncang dengan hebatnya karena banjir bandang menggerusnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Assalamualaikum. Ada apa, Ibu? Saya minta tolong Bu Bidan, obat anak saya yang kemarin habis, masih panas badannya. Yang kemarin saya berikan udah habis, Bu? Iya. Oke, Ibu tunggu sini, nanti saya ambilkan ya. Ini obatnya, Bu. Diminum 1 hari 3 kali ya. Berapa harganya? Nggak usah. Ibu bawa pulang saja. Uangnya Ibu pergunakan saja. Sumiarsi yang bekerja sebagai bidan puskesmas di salah satu kecamatan di pinggir kota Jakarta, terkenal baik budi dan suka menolong. Tak sedikit ibu-ibu yang melakukan persalinan dibantunya secara gratis. Assalamualaikum. Bu, tadi ada telepon dari Solo. Ibumu sakit keras. Apa, Pak? Ibu sakit keras. Kita harus segera berangkat. Nanti begitu aku pulang, kita berangkat.
Jadi ibu berkemas-kemas. Baik Pak, baik. Astagfirullahaladzim. Ibu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau periksakan dengan saya mundur sekali Bu. Pak? Ya? Aku periksa ibu ini. Papa duluan aja ya ke mobil sama adek. Mari Bu. Kakakku emang selalu begitu. Dia selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Ibu, itu hanya kontraksi biasa. Mungkin karena ibu tegang atau takut menghadapi kelahiran bayi ibu nanti. Jadi, kalau ada apa-apa, ibu telepon saya, ya? Oke, makasih. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Nggak tahu Bu, ini firasat apa lagi nih. Bapak cek dulu deh. Gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Kena got kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, Pak. Ya. Saya heran. Tiba-tiba saja hari ini menangis. Minta pulang ke Jakarta. Saya sampai kewalahan mendiamkannya. Perjalanan Wartoyo dan istri kembali dilanjutkan. Kali ini Rini telah tertidur. Setelah menempuh perjalanan hampir 12 jam lamanya, mobil Wartoyo tiba di tujuan. Tapi untuk mencapai kampung halamannya, Wartoyo harus menyeberangi Sungai Bengawan Solo yang malam itu terlihat banjir. Jembatan yang mereka lalui berguncang karena hantaman air. Pak, kita udah sampai di mana, Pak? Ya, kita udah deket kampung kita nih. Lagi pula juga air di Sungai Bengawan Solo lagi banjir, Bu. Pak, airnya udah mulai. Pak, mobil kita akan tenggelam, Pak. Ya Allah. Hantaman banjir yang terus meninggi membuat jembatan kayu itu semakin berguncang. Dan akhirnya jembatan itu pun patah. Mobil yang dinaiki Wartoyo sekeluarga berputar dan mulai terseret arus air. Benarkah tangisan Rini di awal perjalanan mereka merupakan pertanda akan terjadinya musibah? Ibu, jangan dilepasin. Ibu.
kami, saya sangat cemas dan panik. Saya sempat berpikir, apakah ini ajal kami? Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Ya Allah! Allah Akbar! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Iya, Bu, sabar. Ini Bapak juga lagi usaha. Aku takut, Bu. Ibu juga coba di sana, Bu. Ini yang nggak bisa buka. Buka pintunya, Bang! Ibu jadi lepasin! Ibu! Perjuangan Wartoyo mengeluarkan istri dan anaknya dari dalam mobil seperti sia-sia. Sumiarsi dan Rini tergulung arus deras banjir bandang. Wartoyo berupaya mengejar, tapi dirinya tak mampu melawan arus air. Saat saya mulai kehabisan tenaga, saya pasrah menunggu ajal. Tiba-tiba saja Rini memeluk erat tubuh saya. Tapi ajaibnya, kami mengambang di atas air yang terus menggulung kami. Di tengah arus air yang menggulung tubuhnya, Sumiarsi tetap berjuang menyelamatkan Rini. Tubuh Rini tak dibiarkannya tenggelam. Alhasil, Rini tetap mengambang di permukaan air. Kondisi Sumiarsi mulai melemah. Ia pun pasrah akan nasibnya. Namun demikian, Sumiarsi tak mau Rini mati. Dengan sisa tenaganya, ia tetap mengangkat tubuh Rini ke atas permukaan air. Sampai akhirnya keajaiban itu pun datang. Astagfirullah. Ibu! Rini! Rini! Ibu! Ibu! Ketabahannya menyelamatkan putrinya ternyata mendapat balasan dari Tuhan, yang memberinya pertolongan melalui kejadian yang sulit dipercaya. Seonggok batu mengambang di atas air, menyelamatkan Sumiarsi dan putrinya. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, Pak. Ibu tidak berpikir kalau kita akan selamat, Pak. Saya hampir tak yakin kalau bisa menemukan istri dan anak saya. Jelas ini mukjizat dari Allah yang bisa menyelamatkan mereka dari musibah banjir itu. Setiap keajaiban yang terjadi memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika Dia berkehendak menurunkan pertolongannya, tidak ada satu kekuatan pun mampu menghalanginya. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.